Oke, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Pada kesempatan kali ini ya, Crypto Daily Indonesia akan memberi Anda update yang terbaru ya. Telah terindikasi ya, ini informasi datang langsung dari Twitter Binance. Ada beberapa aset kripto ya di exchange Binance itu kenaikannya sangat signifikan teman-teman. Dan hal ini telah dikonfirmasi oleh Binance dan beberapa informasi penting lainnya perlu saya ulas pada kesempatan kali ini tentang analisa Bitcoin, beberapa prediksi investor tentang Bitcoin di tahun 2023 bagaimana nasibnya, apakah akan turun di 10.000 US dollar ataupun bisa naik kembali di harga 20 ribuan ya di akhir tahun ini atau bisa tembus 30.000 US dollar per BTC-nya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat itu ya, beberapa analisa investor, kemudian juga ada berita menarik lainnya tentang Solana juga, kemudian dari Kim Kardashian yang telah digugat oleh SEC di beberapa bulan terakhir ini teman-teman ya, penting untuk saya sampaikan untuk Anda semua. Baik, sebelum kita ke videonya, nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia ya. Kenalkan dulu nama saya bagi Anda yang baru baru yang menemukan channel YouTube Crypto Daily Indonesia. Pastikan diri Anda untuk terlibat bersama kami di tim Crypto Daily Indonesia, tentunya sangat mudah dengan cara smash tombol like setiap video kami, subscribe, bunyikan loncengnya. Baik, seperti biasa ya, kita akan melihat dulu perkembangan terbaru dari global market cap. Data dari CoinGecko ya menunjukkan kepada kita saat ini dalam keadaan normal 0,2% bull ya di harga di sekitaran 893 miliar US ya, dolar ya untuk kapitalisasi pasar global market cap-nya. Kemudian kita melihat untuk Bitcoin saat ini ya dalam keadaan normal masih di atas harga 17 ribunya, kemudian menyusul Ethereum ya normal juga di atas harga 1200-an. Kemudian BNB normal juga nih ya kita melihat, kemudian XRP juga, kemudian Dogecoin, Cardano ya, Polygon Matic, Polkadot, Litecoin, Shiba Inu pun juga, OKB dan beberapa altcoin lainnya ya, termasuk juga Solana, Tron. Tampaknya saat ini ya, semenjak kemarin juga ya, video kami kemarin memang kami update untuk altcoin teratas ini dalam keadaan normal-normal saja teman-teman ya. Di akhir pekan ini, di hari Minggu ya, di Minggu malam ya, semenjak video ini dibuat kita berada di akhir pekan, besok kita akan masuk awal pekan. Apakah memang global market cap mampu kembali naik di 900 miliar US atau bisa tembus di 1 triliun US dollar ya? Coba kalian analisa, coba kalian tulis di kolom komentar video ini ya teman-teman semua. Baik, kita akan melihat ya postingan dari Binance. Telah terindikasi dia melihat ada beberapa aset kripto yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya. Hal ini memang telah dikomentari ya oleh beberapa orang di ruang cryptocurrency teman-teman. Nah, saat ini kita melihat ya, ini postingan dari Binance. Kami mengetahui pergerakan harga yang tidak normal untuk pasangan perdagangan tertentu di Binance ya, yang melibatkan aset seperti ya ada Sun, kemudian ARDR, kemudian Osmo, kemudian ada Fund dan juga GLM teman-teman. Ini diantaranya ya beberapa aset kripto pergerakan yang tidak normal ya terindikasi oleh si Binance ini. Tim kami sedang menyelidiki dan mengambil tindakan yang tepat sehubungan dengan akun yang mencurigakan tersebut. Next, kemudian postingan yang kedua dari Binance. Aktivitas ini tampaknya bukan karena akun yang disusupi atau kunci API yang dicuri ya. Ini Binance telah mengindikasi bahwa sepertinya teman-teman ini bukan akun yang disusupi ataupun ya kunci API yang dicuri. Maksudnya kunci API ini seperti ya seperti apa ya, Google Authenticator teman-teman ya, yang disusupi ketika kalian melakukan pengamanan dana Anda di salah satu exchange. Nah, kemudian dana adalah SAFU. Nah, SAFU ini ya terkenal di ruang kripto. Bahasa ini memang telah dicetuskan oleh CZ Binance. Ini artinya bahwa aman teman-teman ya, dan Anda di Binance itu aman. Ini menurut dari postingan Binance. Kemudian Changpeng Zhao pun mengonfirmasi hal ini dalam utas Twitternya. Dia mengatakan bahwa berdasarkan penyelidikan kami sejauh ini tampaknya hanya perilaku pasar. Artinya hanya perilaku pasar bagaimana? Hanya artinya ada yang menyetorkan dana kemudian melakukan pembelian sebesar ataupun penjualan sebesaran. Begitulah pasar di ruang kripto ya. Ketika fluktuatif yang sangat tinggi, yaitu penyebab karena pembelian atau penjualan yang sangat besar teman-teman, sehingga terjadinya fluktuasi yang sangat besar. Itu biasanya terjadi kenaikan 50%, mungkin
penurunan 50%. Hal ini tidak akan terjadi di ruang saham. Jika kalian bermain di saham, hal ini memang tidak akan terjadi di ruang saham. Kalau kalian bandingkan dengan kripto, memang resiko di kripto itu sangat besar. Resiko untung dan kerugian memang saling berjalan lah teman-teman ya, sesuai dengan apa yang terjadi di ruang cryptocurrency. Seorang pria menyetor dana dan mulai membeli. Peretas tidak menyetor ya. Ini postingan dari Champeng Zhao. Orang lain mengikuti tidak dapat melihat tautan antar akun. Next, kemudian postingan yang lain dari sisi Binance, kami sementara mengunci penarikan pada beberapa akun yang menghasilkan keuntungan ya. Ini konfirmasi dari Sizit yang menyebabkan banyak keluhan di media sosial, semuanya dari berbagai negara. Next, kemudian kami menyadari konsep terlalu banyak intervensi dari platform, serangan terlalu terpusat dan lain-lain. Ada keseimbangan seberapa banyak kami harus melakukan intervensi. Kadang-kadang ini terjadi di pasar bebas dan kita harus membiarkannya berjalan. Memang di ruang kripto itu, apalagi di exchange teman-teman, memang ada orang-orang, ada haters dan lain sebagainya, ada intervensi positif dan juga negatif. Maka hal ini memang di ruang kripto itu memang hal yang lumrah, hal yang normal. Makanya kenapa CZ mengatakan kita harus membiarkannya berjalan teman-teman. Nah, seperti itu update terbaru ya, karena memang Binance memposting ya di akun Twitter resmi dari Binance, ada beberapa aset kripto tadi kita melihat itu merupakan aset kripto yang terindikasi mengalami ketidaknormalan ya, sehingga Binance ini melakukan pemantauan terhadap hal tersebut teman-teman semua ya. Nah, di sisi lain berita penting lainnya datang dari seorang investor ya. Dia mengatakan teman-teman bahwa Bitcoin ini itu bisa akan turun di tahun 2023 ke depan ini. Ini apa yang saya katakan, apa yang saya berikan kepada Anda ini yang saya temukan di media sosial teman-teman ya. Sumber ini berasal dari CNBC Indonesia. Bukan cuma Kiyosaki. Ya, Kiyosaki teman-teman tahu dia pro dengan kripto, dia meyakini bahwa kripto Bitcoin yang selalu dia katakan ya, si Robert Kiyosaki ini teman-teman semua ya, di akun utas Twitternya dia mengatakan bahwa Bitcoin memang teman-teman silakan melakukan pembelian, tetapi tetap disclaimer ini menurut dari Kiyosaki. Nah, terlepas dari itu ya, ada beberapa investor ya, dia mengatakan bahwa Bitcoin di tahun 2023 kemungkinan bisa tembus turun di harga 10.000. Nah, orang ini ramal Bitcoin menuju Sheban, artinya menuju penurunan di tahun 2023 mendatang. Mark Mobius namanya teman-teman ya, seorang investor juga di ruang investasi, mengatakan bahwa saat ini Bitcoin sedang berada di area support teknikal di rentang sekitar 17 ribuan US dollar per BTC. Namun untuk tahun 2023 menurut dia ya, harga Bitcoin berpotensi turun ke 10.000 US dollar per BTC-nya. Bagaimana pandangan Anda tentang prediksi teman-teman ya, tentang analisa dari Mark Mobius ini? Apakah Anda sepakat dengan menurut dia di tahun 2023 kemungkinan ya BTC ini bisa turun ya 10.000 US dollar per unitnya atau per BTC-nya? Next up, dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Memang ada beberapa alasan kenapa dia mengatakan demikian ya, diantaranya memang The Fed selalu menaikkan suku bunganya sehingga dolar anjlok dan lain sebagainya. Real estate hancur ya, artinya real estate ini mengalami penurunan nilai teman-teman ya, sehingga juga bisa menyebabkan kripto mengalami penurunan peminat ya. Orang-orang mungkin ya mengira bahwa Bitcoin bisa akan turun lagi akibat daripada The Fed dan lain sebagainya, maka orang-orang banyak yang akan keluar itu menurut dia. Makanya kenapa analisa dia di tahun 2023 si Bitcoin ini bisa turun di harga 10.000 per unitnya. Memegang aset seperti Bitcoin dan cryptocurrency lain menjadi kurang menarik karena tidak memberikan imbal hasil apapun ya, tuturnya ini dilansir dari CNBC International. Nah, memang ada beberapa kripto yang menawarkan imbal hasil 5% atau lebih untuk deposito kripto. Namun perusahaan-perusahaan yang memberikan tawaran tersebut telah bangkrut ya bersama FTX teman-teman. Memang di tahun 2022 ini tahun mana ya? Tahun di mana kripto ini sangat mengalami kecelakaan yang parah. Ada banyak kripto, peminjaman kripto ya mengalami kebangkrutan. Genesis, Celsius, kemudian
dan banyak proyek kripto lainnya, termasuk yang terbesar ini adalah FTX ini teman-teman, yang mengalami kecelakaan yang sangat luar biasa. Makanya kenapa kepercayaan orang-orang di ruang kripto semakin menurun, sehingga mengakibatkan ya ada beberapa orang menganalisa Bitcoin bisa turun sampai ke 10.000 US dollar per BTC-nya di tahun 2023 mendatang, sehingga orang-orang menjadi lebih takut untuk mendepositokan uangnya ke token kripto untuk mendapatkan bunga. Kebangkrutan FTX yang didirikan oleh Sam Bankman-Fried memicu ketakutan di kalangan pelaku pasar ya. FTX sebagai bursa kripto terbesar kedua di dunia tersebut harus bangkrut karena salah tata kelola dan merugikan banyak investor, sehingga memicu tekanan terhadap harga aset-aset digital lain. Inilah kecelakaan terbesar menurut saya di tahun 2022 ini teman-teman ya, runtuhnya kerajaan kripto kedua terbesar teman-teman ya, exchange terbesar kedua menurut saya ya. Kalau bukan kedua, ketiga lah ya, bersaing dengan Coinbase setelah Binance ya, menurut market cap-nya mengalami keruntuhan ini, sehingga ini yang mengakibatkan investor kurang percaya lagi terhadap kripto ini. Nah, Mark Mobius juga melakukan postingan di bulan November lalu, sekitar tanggal 29 November, apa yang dia katakan bahwa bahkan harga Bitcoin bisa turun hingga 0. Ini menurut dia jika tidak ada yang mau membeli dan menahannya. Saya pikir ini tidak akan terjadi ya. Orang-orang pasti akan selalu membeli Bitcoin ataupun menahannya ya. Menurut dia Bitcoin bisa 0 kalau tidak ada yang membeli dan menahannya. Saya pikir ini tidak akan terjadi teman-teman ya. Saya pikir ini tidak akan terjadi pada Bitcoin ya. Tidak akan ada yang membeli dan juga menahan si Bitcoin ini. Salah satu penggunaan Bitcoin adalah untuk mentransfer uang dari satu negara ke negara lain tanpa campur tangan pemerintah. Fungsi ini bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Ini menurut seorang investor, yaitu Mark Mobius, sesuai juga dengan analisa dia. Kita melihat dilansir dari CNBC tadi, bahwa prediksi dia di tahun 2023 Bitcoin bisa turun di 10.000 US dollar per BTC-nya. Kemudian dari Kim Kardashian, bahwa hakim menolak gugatan kripto terhadap Kim Kardashian. Saya kira kalian tahu juga tentang kasus yang terjadi kepada Kim Kardashian, bahwa Kim Kardashian telah digugat oleh SEC teman-teman karena mempromosikan proyek kripto yang bernama Ethereum Max ya, ETH Max ya simbolnya. Nah, dia mempromosikan di akun Instagramnya yang memiliki pengikut jutaan pengikut teman-temannya, jutaan followers itu. Maka dari itu kenapa SEC melakukan gugatan ini, tetapi hasil akhir hakim itu menolak gugatan tersebut karena menganggap bahwa orang-orang harus pandailah, orang-orang harus melihat ya, harus pandai, karena di ruang kripto itu memang sangat beresiko teman-teman semua ya. Intinya pada gugatan ini, intinya teman-teman semua ya, hakim itu menolak gugatan terhadap Kim Kardashian. Saya kira berita bagus juga ini yang datang dari Kim Kardashian teman-teman semua. Kemudian dari Solana. Nah, Solana tetap besar. Ini bersumber dari YouTube ya. Data ini mengonfirmasinya. Next, salah satu dari penulis berita ini menginformasikan bahwa Solana tetap memiliki jaringan yang sangat besar terlepas dari semua kejadian yang telah kita saksikan dalam 45 hari terakhir. Memang akibat runtuhnya FTX, Solana yang paling parah mengalami penurunan. Kenapa begitu Bang ya? Karena FTX dan Solana ini ada kaitan teman-teman. Jadi kenaikan FTX ya, viralnya FTX di beberapa tahun terakhir akibat daripada Sam Bankman-Fried. Dia mendukung Solana. Sedangkan pada saat itu memang FTX ya didirikan di tahun 2019 ya, dan mulai sangat besar di tahun 2021 teman-teman. Awal di tahun 2021 memang di situ juga Bitcoin mengalami ATH-nya di harga 69.000. Nah, di sini memang puncak daripada kenaikan Solana ini karena Solana didukung oleh si Sam Bankman-Fried ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita melihat ini datang dari ya Chris Burniske, bahwa dia menginformasikan di sini memang transaksi NFT ya, kalau kita bandingkan jaringan Ethereum dengan Solana ya, di sini memang Solana mengalahkan Ethereum teman-teman ya. Ada beberapa alasan sebenarnya, karena
Ethereum kalian sudah pasti tahu biaya transaksi yang sangat mahal ya, sedangkan Solana datang dengan solusi biaya transaksi yang lebih murah lah kalau kita bandingkan dengan Ethereum. Makanya kenapa di sini kita melihat memang untuk kinerja daripada Solana ya, market pencetakan NFT di jaringan Solana memang mengalahkan Ethereum teman-teman ya, walaupun memang kita melihat saat ini kinerja Solana mengalami penurunan, tetapi dalam sisi NFT pencetakan NFT di jaringan Solana mengalahkan jaringan Ethereum teman-teman ya. Saya kira pencapaian yang bagus juga untuk jaringan Solana, dan ini juga pernah memang kami sampaikan di beberapa video yang lalu. Solana itu mengalami kenaikan transaksi ya, transaksi perdagangan NFT di jaringan Solana ini teman-teman semua. Nah, saya kira mungkin ya cukup sekian. Di antara lain juga mungkin kalian harus ketahui ini informasi ini datang dari Sentimen, bahwa kita melihat di sini sekarang ada 151.080 alamat yang berisi antara 10 hingga 1000 Bitcoin ya per alamatnya. Setelah penurunan besar-besaran yang dimulai pada Desember 2020, alamat ini telah meningkat secara signifikan sepanjang tahun 2022 karena Bitcoin semakin terjangkau. Artinya harga Bitcoin semakin mengalami penurunan, makanya kenapa alamat-alamat ini selalu bertambah, sehingga mengakibatkan pemegangnya itu ya ada yang 10 hingga 1000 BTC per alamatnya teman-teman ya, artinya mengalami kenaikannya. Mungkin mereka melakukan pembelian menunggu bull market kemudian akan datang, mereka akan take profit ya. Saya kira seperti itu teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, jika kalian menikmati video ini ya, jatuhkan tombol like Anda, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. See you, bye bye.